Hai teman-teman semuanya, gimana nih? Sudah melihat gaya ketiga bakal calon presiden kita nggak nih? Nah, kemarin di acara Mata Najwa, dalam acara Dialog Kebangsaan, ketiga bakal capres ini mendapatkan kesempatan untuk memaparkan pandangan tentang visi misi masing-masing. Namun, acara itu terlalu panjang sepertinya, karena acara tersebut lebih dari 3 jam. Sehingga mungkin banyak yang teman-teman lewatkan. Nah, sekarang admin sudah bantu rangkumkan sesi yang paling penting di acara tersebut, yaitu sesi tanya-jawab dari ketiga bakal calon presiden. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya dalam memilih calon presiden berikutnya. Tenang kok, admin bakalan fair. Admin juga gak kampanye dari salah satu pihak atau salah satu capres. Yang admin rangkum adalah pertanyaan yang serupa, jadi penilaiannya di tangan kalian masing-masing. Pertanyaan yang sama juga akan saya ajukan ke bakal calon presiden yang lain. Mas Anies, Anda baca pres yang dideklarasikan paling awal. Oktober 2022 sudah dideklarasikan. Yeah. Dan sejak itu kegiatan politik sudah beragam, termasuk sosialisasi, kampanye ke berbagai daerah. Pertanyaan saya, sudah habis uang berapa, Mas? Saya menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Saya diajukan oleh Partai Nasdem pertama kali, partai yang dulu beroposisi ketika di Jakarta. Gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan, dilakukan rame-rame. Nah, begitu banyak yang membantu. Mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah. Kami dipinjamin rumah, dipinjamin kendaraan, staf-staf yang kita bekerja bersama, sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Oke. Jadi secara pembiayaan itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah. Bentuknya adalah kalau itu in kind atau apa namanya barang. Natura. Apa yang kami kerjakan selama ini? Ada lebih dari 600 relawan. Oke? Semua melakukan fundraising di tempatnya masing-masing. Bukan kami mengumpulkan dana. Mereka mengumpulkan, mereka bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan menghandle seluruh biayanya. Apa strategi untuk pembiayaan politik kita yang sedemikian mahal seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan? Sekarang saya dengan gagah berani mengatakan partai saya yang banyak membiayai saya. Kalau saya panggil anggota saya, mereka kadang-kadang bayar sendiri. Nah itu. Jadi kalau partai yang semangat, partai punya idealisme, dia akan bayar sendiri. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi sekarang self-financing sudah berjalan. Contoh, tidak pernah saya kasih uang untuk Gerindra di provinsi, Gerindra di kabupaten, tidak. Mereka sendiri. Mereka bikin kantor sendiri. Mereka bangun kantor sendiri di mana-mana. Ya, kita adalah partai dari bawah. Apa rencana Anda untuk bisa membiayai, ada ilustrasi Mas Ganjar, untuk TPS saja, TPS kurang lebih itu nanti akan ada 810.000. Bagaimana strategi Anda untuk bisa membayar biaya yang besar itu, Mas? Ada dua, donasi yang bisa diberikan oleh mereka, dan yang kedua kita bisa menjual merchandise di sana. Saya kira ide-ide kreatif inilah yang kelak kemudian perlu kita akomodasi yang datang dari anak muda itu. Ada yang lupa Mbak Nana sampaikan seolah-olah saya sedang berjalan sendiri. Tidak. Ada partai yang mengusung dan besok itu Mbak
untuk pertama kalinya pilpres dengan pilihan legislatif bersama. Maka sekarang soal pembiayaan dari partai menyiapkan sehingga nanti saksinya kan tidak sendiri-sendiri, saksinya bersama. Maka secara sistematis kami melakukan pelatihan saksi. Siapa mereka? Ada partai-partai pengusung, kader-kader partai, termasuk para relawan. Sehingga sebenarnya pembiayaan gotong royong sudah disiapkan oleh mereka. Dan ada sebenarnya ketentuan di dalam undang-undang pilpres ya, atau pilihan legislatif itu donasi bisa dilakukan kok secara terbuka. Yang penting satu, bisa transparan, bisa akuntabel, dan kelak kemudian pasti akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kemudian mereka harus melakukan selama perjalanan kampanye sampai kemudian di akhir. Itu. Soal aparat penegak hukum yang menurut Anda tidak setara. Yang lawan disentuh terus, yang kawan tidak disentuh. Saya ingin fokus ke dua lembaga, KPK dan polisi. Saya mau mulai dengan polisi, Mas, yang kerap kali dapat sorotan publik dalam waktu terakhir ini. Real, konkret, rencana Anda terhadap reformasi lembaga kepolisian. Akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan? Gini, kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel, transparan, bersih. Jadi menurut saya langkah nomor satu adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian. Semua langkah yang dikerjakan adalah langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada transparansi atas semua yang dilakukan. Mengapa? Karena adalah institusi publik. Dan institusi publik itu adalah transparansi. Dari mulai ke aktivitas di tingkat paling bawah, tingkat polsek misalnya, sampai dengan tingkat yang paling atas. Dengan ada transparansi itu, maka akuntabilitas bisa kita laksanakan. Yang kedua, harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan, bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup. Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama lah yang akan dipakai. Dalam interogasi, ilmu interogasi sudah berkembang begitu besar. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan teknik-teknik lama. Dan apa yang terjadi? Muncul praktek-praktek penyimpangan. Yang ketiga, institusi polisi harus menjadi contoh di dalam pelaksanakan penegakan hukum. Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum harus menjadi subjek untuk diperiksa. Tidak bisa justru anggota kepolisian itu terbebas bila melakukan pelanggaran. Mereka yang harus menjadi contoh. Dan yang keempat adalah pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian. Kepolisian seperti juga badan-badan yang lain harus bisa diawasi. Dan salah satunya mungkin Ombudsman, kemudian Kompolnas bisa memiliki akses yang lebih baik dalam pengawasan. Jadi dengan cara begitu, maka apa yang dikerjakan oleh kepolisian bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tapi kata kuncinya adalah transparansi, akuntabilitas. Bukan hanya kepolisian dibatasi, posisi-posisi yang tidak seharusnya diisi oleh orang yang kompetensinya berbeda, jangan diisi dengan orang yang berbeda. Karena apa yang terjadi, nanti kita akan melihat institusi itu tidak fungsional lagi. Jadi menurut saya fair saja. Jadi termasuk dari kampus. Dari kampus bisa menjadi sekjen, bisa menjadi dirjen. Kalau dia memiliki kompetensi yang tepat nggak apa-apa. Tapi kalau nggak boleh. Hanya karena misalnya presiden dari kampus A, terus kemudian semua dosen-dosen dari kampus A menjadi pejabat di A, B, C, D, E. Nggak bisa itu. Jadi apakah itu yang terjadi sekarang, Mas Anies? Saya hanya follow up loh ya. Cuma follow up question loh. gitu ya, sekarang terjadi ya? Mau nanya balik, capresnya kan sampean Mas. Iya, mudah-mudahan tidak. Saya nggak punya data persisnya tentang kampus, tapi intinya adalah harus ada kompetensi, relevansi, integritas. Kalau ada itu go ahead, kalau tidak ada janganlah. Oke, Pak Prabowo, bicara soal penegakan hukum dan aparatnya, penting juga untuk memastikan kelembagaan yang solid. Dan tadi saya berdiskusi soal isu KPK dan kepolisian dengan dua bakal calon presiden yang lain. Karenanya saya juga ingin tahu pendapat Anda soal itu. Mulai dengan kepolisian, Pak. Apakah ada rencana Anda untuk mereformasi kepolisian? Saya kira semua institusi harus kita kaji. Yang mana kita rasakan
kurang pas ya kita perbaiki. Itu namanya reformasi, reformasi hukum, reformasi institusi dan sebagainya. Saya kira yang paling penting adalah pengawasan diri, ya, otokritik atau auto pengawasan. Kita minta semua institusi membenahi diri dan itu harus dikendalikan oleh sistem yang kuat, dengan sistem audit, dengan BPK yang aktif, dengan BPKP yang aktif, dengan KPK yang aktif. Ini membuat jerat. Kalau kita lihat kepolisian sekarang, kita lihat beberapa jenderal-jenderal pun dihukum. Jenderal-jenderal yang seolah berkuasa bisa dihukum. Ini juga terjadi di lingkungan komunitas pertahanan. Ada beberapa jenderal yang menyeleweng di lembaga-lembaga kita. Kita minta kejaksaan untuk usut. Kita berikan kejaksaan dan kalau tidak salah mereka sudah dihukum, mereka dalam penjara sekarang. Jadi saya termasuk yang undang BPKP, BPK, KPK dan kejaksaan untuk masuk ke lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI semuanya. Bagaimana dengan polisi Mas Ganjar? Sama Mbak. Polisi saya kira Polisi kurang kuat Mas sekarang. sangat. Sekarang orang Terlalu kuat? bukan. Hari ini orang membicarakan polisi secara terbuka kok Mbak. Betul. Secara terbuka. Saya kira sudah ada tim reformasi kepolisian yang dilakukan. Orangnya juga banyak yang representatif dari banyak kelompok masyarakat. Dan salah satu nama yang saya ingat adalah Najwa Shihab. Anda tim reformasi percepatan reformasi hukum. Reformasi Ya, hukum. saya termasuk Artinya, salah satu di dalamnya. Sorry. Dan rekomendasi dilengkapi. kami memang Dan seperti itu Mas. Salah satunya itu. Dan menurut saya rekomendasi dari kelompok independen yang dibentuk oleh negara, mewakili negara kan Mbak ya, mestinya dipakai dong. Suka atau tidak suka, tinggal kita berbicara. Ketika itu iya, maka bagaimana caranya? Cara kemudian diberikan kepada publik sebagai bentuk partisipasi dan akuntability. Maka kemudian semuanya akan didorong bagaimana itu bisa lahir. Maka pada saat saya sekolah diajarkan oleh profesor saya, apa itu political interplay dan apa yang dimaksud sebagai political pressure. Agar kemudian itu bisa berjalan sesuai kehendak rakyat. Kan kehendak rakyat Mbak. Tinggal itu saja. Adakah satu ide konkret Mas soal reformasi kepolisian, hal yang akan Anda lakukan spesifik apakah dalam penguatan kelembagaan atau dalam hal seleksi masuk menjadi polisi atau dalam hal peningkatan kualitas profesionalisme mereka dari sekian banyak reformasi yang diperlukan di tubuh kepolisian ini, mana menurut Anda yang jadi urgent sekali? Dua. Satu sistem, dua aktor. Tidak ada yang tidak pernah mendengar pendekar keadilan yang luar biasa di Kejaksaan. Baharudin Lopa. Itu yang teriak mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum dan orang Makassar seperti saya. Iya. Idola Beliau dari almarhum Pak Sulawesi Lopa. Barat ya, betul. Saya mengidolakan beliau. Apa yang terjadi? Ketika sistemnya baik, aktornya nggak baik, ternyata nggak jadi, Mbak. Ketika sistemnya kurang baik, aktornya lebih dominan, itu bisa lebih mendrive. Maka ada dua. Maka yang mesti dilakukan adalah sistem yang kemudian diperbaiki dan memilih aktor. Tentu ini bukan suatu yang mudah seperti ketika saya mengucapkan hari ini. Tapi harus saya sampaikan karena Anda bertanya. Sebelum saya ke topik yang lain, saya harus tanya KPK. Karena rekomendasi yang sama diberikan oleh tim percepatan reformasi hukum yang menyebut perlu ada revisi lagi undang-undang KPK untuk mengembalikan independensi pada lembaga ini. Saya mau tanya dulu, Anda sepakat KPK sekarang makin tidak independen? KPK harus independen lagi seperti dulu, ya. Jadi konkretnya? Jadi konkretnya ketika ada revisi yang kemudian membuat staf KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri. Satu. Yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden. Bila di bawah presiden dan diberikan ruang yang bebas, maka itu lain. Tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang. Apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya.
Lalu yang ketiga, nah yang tidak kalah penting, bahwa KPK itu sendiri selain dibuat lebih independen, tapi KPK juga harus bisa diawasi. Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia, dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan, dia bisa abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK. Ya dimandirikan, ya diberikan kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi karena praktek korupsi sudah begitu masif, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi. Apakah itu dipengaruhi oleh fakta bahwa KPK belasan kali menggelar ekspos Formula E dan calon wakil presiden Anda juga sudah diperiksa KPK? Saya tidak tahu berapa kali KPK melakukan gelar perkara, tapi saya percaya bahwa KPK akan menjalankan tugas itu dengan benar. Kenapa? Karena mereka harus bertanggungjawabkan pada publik apa yang mereka kerjakan. Dan saya percaya bahwa sejauh ini terkait dengan pelaporan-pelaporan itu semua, mereka jalankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Kenapa? Masih banyak orang-orang baik yang bertahan, yang selalu akan menjaga integritas di dalam tubuh KPK. Itu harapan kita, itu andalan kita. Kalau bicara KPK, Pak Prabowo, apa penilaian Anda atas KPK hari-hari ini, Pak? Kalau kita lihat ya, di masyarakat, saya kira masyarakat masih menilai KPK sangat bermanfaat. Kalau bicara soal itu, Pak, faktanya sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya, Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya. Tunggu. Ada jawabannya. Saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Bapak, kenapa Pak? Kenapa diloloskan Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Saya mau jawab. Koruptor. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Anda akan mencoret. Sebentar, saya mau pastikan dulu. Saya mau pastikan. Sudah saya coret. Karena informasi ini belum dibuka ke publik. Anda katakan malam ini di mata Najwa 2 caleg itu akan Anda coret dari. Sudah saya coret. Sudah dicoret. Karena calon legislatif kita saya kira berapa belas ribu itu. Berapa belas ribu calon. Ya kadang-kadang verifikasinya lolos begitu ya. Tapi begitu Anda tahu mereka mantan narapidana. Coret. Baik. Atas dasar apa Pak penilaian itu? Karena misalnya sebagian pihak menilai justru independensinya menjadi tercederai karena beragam alasan. Salah satunya karena posisi KPK sebagai institusi ada di bawah eksekutif, kemudian juga menjadi PNS. Belum lagi kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK sekarang juga sudah tergerus lewat revisi Undang-Undang KPK. Apakah penilaian itu menurut Anda akan bisa membuat Anda berpikir untuk merevisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan KPK saat ini, Pak? Ya kita nanti akan kumpulkan stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa. Kita harus cari yang terbaik untuk bangsa. Tapi sejauh ini Anda merasa KPK masih melakukan tugasnya dengan maksimal? Atau ada penilaian yang memang wajar kalau orang kecewa terhadap institusi ini? Saya kira itu wajar, ya kan? Dan memang benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup. Semakin kuat, semakin absolut kekuasaan, semakin condong orang berbuat korupsi yang absolut juga. Jadi harus kita awasi terus, harus kita cari upaya-upaya memperbaiki. Apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak?
Jadi menurut pendapat saya, apa yang sudah ada sekarang sudah cukup menjera. Bayangkan orang yang korupsi ya disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya cukup panjang, ada yang berapa puluh tahun dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup jera. Saya tahu maksud beberapa orang, maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok, ya kan? Ternyata orang kalau nekat, ya nekat aja. Di Tiongkok sudah ada hukuman mati, masih ada korupsi yang besar-besaran di sana. Jadi kalau menurut saya, cara mengatasi korupsi, kita harus mulai dengan sistemik. Sistemnya dibuat. Korupsi dan penegakan hukum, Mas. Saya mau tanya soal ini, Mas. Ketua Umum Anda, Mas, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega sempat mengeluarkan pernyataan, bubarin saja KPK, tidak efektif. Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Dalam konteks penegakan hukum, boleh nggak ada slide yang bisa ditampilkan ya? Dari sisi hukum tadi itu. Baik dari jumlah penindakan kasus korupsi yang ada di Indonesia 2018-2022. Biar semua publik audiens tahu sikap saya. Tantangannya tadi sudah saya sampaikan pada teman-teman ya. Yang pertama, kebiasaan kita korup. Kerja nyogok, mau dapat proyek nyogok. Dan kemudian ketemu seseorang, ketangkap OTT KPK. Siapa? Aktor. Analis aktor. Atau barangkali kebijakan yang korup. Karena regulasi menguntungkan sebagian dan kemudian itu dijadikan seolah-olah ini untuk kepentingan bersama, tapi yang bermain itu beberapa orang saja. Atau sistem aturan yang korup dari si kelembagaannya. Jangan-jangan memang aturannya kurang bagus. Atau terakhir, ya prakteknya yang tiap hari tertolerir itu sudah biasa kok, nggak apa-apa. Namanya juga orang kuasa, power tends to corrupt. Nggak bisa. Ini tantangannya. Maka saya tuliskan Mbak di dalam solusi ini. Penguatan kejaksaan KPK dan kepolisian yang disebut sebagai APH. Clear? Masih Jadi bertanya tidak lagi? sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, malah justru harus dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Artinya, Mas, saya mau follow up dengan pertanyaan yang lebih konkret. Silakan. Artinya, apakah ketika nanti Anda menjabat presiden, KPK akan diperkembalikan lagi independensinya? Tidak seperti sekarang? Dikuatkan. Revisi, Mas. Revisi apakah kemudian akan dikembalikan? Karena revisi undang-undang KPK dinilai banyak pihak, itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempem. Harus saya jawab ketiga kalinya. Satu dikuatkan, dua revisi regulasi. Revisi regulasi Mbak, itu membutuhkan satu treatment sendiri. Political interplay. Mbak, kenapa kemudian dalam konteks politik ketika seseorang berkuasa, di sana ada yang mengontrol, namanya parlemen. Orang boleh sinis soal parlemen, tapi ilmu paling dasar check and balances system dalam trias politika itu ada. Bukan tidak. Para ilmuwan pendahulu filosof sudah melakukan itu. Maka yudikatifnya yang akan melakukan, tapi yang memproduksi regulasi adalah parlemen. Maka kenapa dalam sebuah kekuasaan yang kemudian sedang berjalan, kepemimpinan yang sedang berjalan, seringkali terjadi lobby. Seringkali terjadi seperti praktek Pak Jokowi. Yang kalah pun diajak. Partai yang lain pun diajak. Kenapa? Agar terjadi penguatan sistem. Meskipun kuatnya itu bisa tertuduh nanti, itu oligarki. Tapi itulah effort yang bisa dilakukan. Kalau kemudian semua dalam satu barisan sepakat, maka apa yang akan dilakukan itu bukan hal yang sulit. Semoga rangkuman admin ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.